Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi di kelas evaluasi pembelajaran. Materi kita hari ini merupakan lanjutan dari materi yang kemarin. Jadi apabila kemarin kita sudah membahas tentang kriteria ketuntasan minimal, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas kriteria tes yang baik, ya, atau ciri tes yang baik. Oke, sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa antara posisi tes itu ada di mana sih dalam evaluasi pembelajaran. Jadi ada 4 hal kalau kita bicara dengan tes. Pertama, posisi tes itu terletak paling bawah karena tes itu diartikan sebagai instrumen. Ya, instrumen untuk mengumpulkan data, namanya adalah tes. Di atasnya tes ada namanya pengukuran. Jadi kalau pengukuran itu hasilnya hanya berupa angka saja. Tetapi angka itu tidak bisa digunakan untuk menjustifikasi apakah seorang peserta didik itu tuntas atau belum tuntas, ya. Di atasnya pengukuran ada yang namanya penilaian. Jadi kalau penilaian itu adalah interpretasi dari angka tersebut. Jadi apa yang ada di balik angka itu adalah penilaian. Dan yang paling besar lingkupnya adalah evaluasi pembelajaran. Kalau evaluasi pembelajaran itu nanti sifatnya menyeluruh, bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada peserta didik, tetapi evaluasi bisa dilaksanakan di evaluasi materi yang disampaikan, evaluasi kebijakan, dan lain sebagainya, karena lingkupnya evaluasi lebih luas dari penilaian. Oke. Kriteria tes itu ada 5 yang saya minta untuk teman-teman diskusikan. Yang pertama adalah validitas tes, ya. Yang kedua adalah reliabilitas. Terus yang ketiga ada namanya practicable, dapat dilaksanakan. Ada yang namanya lagi, yang keempat adalah authentic, dan yang kelima adalah ekonomis, ya. Oke, yang akan saya bahas yang pertama adalah validitas. Validitas berasal dari kata valid, ya. Jadi valid itu kalau kata sifat, kalau kata bendanya kita menyebutnya adalah validitas. Apa sih artinya validitas? Jadi kalau kita bicara valid, itu artinya sahih atau tepat, ya. Apakah alat yang kita gunakan itu sahih atau tepat, itu berarti apakah alat yang kita gunakan itu valid atau tidak valid, ya, seperti itu. Validitas itu menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen tes. Jadi instrumen tes yang teman-teman besok akan gunakan untuk mengukur pengetahuan peserta didik itu harus bisa menunjukkan tingkat kesahihannya, ya. Atau dengan bahasa lain, validitas adalah mampu mengukur apa yang mau diukur, ya. Jadi kalau mau mengukur pengetahuan ya pakainya tes. Kalau mau mengukur pengetahuan tetapi kok fokusnya ada di tulisan, ya, di meminta peserta didik untuk membuat karangan narasi, ya kita butuhnya adalah tes, tapi instrumen yang kita pakai adalah rubrik penilaian, kan gitu kan. Jadi harus tepat, ya. Tidak bisa mengukur pengetahuan peserta didik hanya dengan bahasa kira-kira saja, ya. Hanya dengan melihat saja si A, si B, terus kita bisa menilai kira-kira ora pate macem kalau dikasih nilai bagus, tidak bisa. Validitas mempunyai beberapa macam. Yang pertama adalah validitas internal. Validitas internal artinya validitas itu berasal dari dalam instrumen tes itu sendiri, ya, atau kadangkala disebut dengan validitas logis.
Ya, apa itu validitas internal? Adalah sebuah instrumen yang merujuk pada sebuah kondisi instrumen yang memenuhi syarat valid berdasarkan hasil penalaran atau rasional. Jadi validitas internal itu tingkat kesahihannya sebenarnya bisa dilihat dari dalam instrumen itu sendiri. Oleh karena itu validitas internal itu ada dua macam ya. Kalau teman-teman membaca di buku itu ada namanya validitas isi, bahasa Inggrisnya adalah content validity, atau validitas konstruk ya, namanya construct validity ya. Tuh. Nah, apa itu validitas isi dan validitas konstruk? Ya. Validitas isi adalah sebuah tes bisa dikatakan mempunyai validitas isi apabila dapat mengukur kompetensi yang dikembangkan beserta indikator dan materi pembelajarannya. Jadi kalau mau mengetahui validitas isi, maka cukup saja dilihat apakah kompetensi yang dikembangkan oleh guru ketika dalam menyusun instrumen tes itu sesuai dengan indikator yang ada di dalam kurikulum ya, atau bahasanya sederhananya yang ada dalam silabus dan materi pembelajaran. Jadi kalau kalian membuat soal tetapi tidak merujuk pada silabus yang ada, jelas soal itu tidak mempunyai validitas isi. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan. Buat soal tapi materinya belum pernah disampaikan sama sekali, bagaimana peserta didik bisa mengerjakan tesnya, kan gitu kan. Makanya perlu diketahui validitas isi. Validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan isi instrumen dengan kompetensi dasar dan materi yang diajarkan. Jadi instrumen penilaiannya itu dibandingkan dengan kompetensi dasar. Jadi teman-teman membuat soal satu sisi lagi dijembrengkan dengan KD dan materinya. Apakah soal itu ada di KD atau tidak? Nah, itu saja. Ya. Biasanya dalam validitas isi itu menanyakan sejauh mana butir tes mencakup keseluruhan indikator kompetensi yang dikembangkan dan materi yang ingin diukur ya. Jadi untuk mengetahui indikator kompetensi yang dikembangkan dan materi yang diukur. Yang kedua adalah validitas konstruk ya. Macam validitas isi yang kedua adalah validitas konstruk. Mengacu pada sejauh mana instrumen mengukur konsep dari suatu teori yang menjadi dasar penyusunan instrumen ya. Jadi mengacu pada sejauh mana instrumen mengukur konsep dari suatu teori menjadi dasar penyusunan instrumen. Validitas konstruk ini bisa dilakukan dengan cara meminta pendapat dari ahli ya. Misalnya kalian besok ketika penelitian ada instrumen tesnya, kalian buat ya, itu bisa diketahui dulu validitasnya apakah sudah dilakukan uji ahli atau belum. Nah kan gitu kan. Oke. Nah, uji ahli itu bisa dari mana? Bisa dari dosen pembimbingnya, misalnya dari guru, dari PGSD misalnya, dan lain sebagainya. Kalau besok statusnya kalian sudah menjadi guru, ya siapa yang akan menjadi ahli? Misalnya kelompok ya, kalau kelompok guru ya, KKG, kelompok guru. Nah, itu yang bisa menjadi expertnya di sana. Oke. Selanjutnya ada namanya validitas butir. Itu kalau bahasa Inggrisnya adalah item validity. Jadi satu butir instrumen dikatakan valid apabila memiliki sumbangan yang besar terhadap skor total. Khusus untuk validitas butir itu tidak bisa diketahui dengan jabaran kualitatif, tetapi validitas butir harus diukur secara statistik untuk mengetahui apakah
satu soal itu memberikan sumbangsih terhadap seluruh soal yang sudah dijawab oleh peserta didik. Teman-teman buat soal 20 soal pilihan ganda. Kalau validitas butir, soal itu nanti bisa diketahui soal itu valid atau tidak, soal nomor 2 valid atau tidak, soal nomor 3 valid atau tidak ya. Soal satu apakah memberikan sumber validitasan soal-soal yang lain atau tidak lah. Nanti bisa diketahui apabila teman-teman melakukan analisis validitas. Dengan cara apa, Pak? Ya, kalau teman-teman menghitung kalkulasi manual ya 1 minggu selesai nanti. Ya, sekarang sudah namanya adalah SPSI ya. Gunakan statistik ini semester 5 ya, berarti teman-teman sudah dapat lah kalau tidak mata kuliah statistik lah, itu nanti bisa dihitung ya, tinggal input saja, diklik saja ya, paling berapa 5 detik, nah itu nanti akan keluar validitas butirnya ya. Jadi sekarang zamannya sudah teknologi ya, bukan bagian di mata kuliah saya untuk mempraktek validitas butir, itu nanti di bagian mata kuliah statistik ya. Oke, validitas yang kedua, kalau tadi validitas internal, ini adalah validitas eksternal ya. Validitas eksternal artinya kesahihan itu diketahui dari luar instrumen itu sendiri ya. Ada cara untuk mengetahui validitas eksternal. Yang pertama adalah concurrent validity ya, yaitu sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas kesejajaran, jadi konditornya kesejajaran apabila hasilnya sesuai dengan kriteria yang sudah ada. Jadi teman-teman buat soalnya sudah dikenakan oleh peserta, sudah dikoreksi, cek, itu nanti dibandingkan dengan yang sudah ada, itu adalah concurrent validity, validitas kesejajaran. Itu kan dibandingkan apa Pak, misalnya Pak, dibandingkan dengan nilai, misalnya kalau siswa baru ya, dia dibandingkan dengan nilai PMB-nya, atau kalau tidak ada PMB Pak diterima Pak ya, dibandingkan nilai ujian terakhir gitu kan ya, nanti akan bisa dipengaruhi Pak. Kevaliditas instrumen itu dipengaruhi di luar itu sendiri, dipengaruhi oleh nilai luar ya. Nilai dari luar ya bisa macamnya banyak ya. Kalau kalian misalnya ya dipengaruhi oleh nilai misalnya kayak UAS, jadi dipengaruhi oleh UTM itu. Nah, oke. Yang kedua macam dari validitas eksternal adalah pre-validity. Validitas ini diperoleh apabila seriatif bersamaan dengan pengambilan tes ya. Jadi prediksi, jadi fase yang isinya prediksi ya, bisa dilakukan dengan cara apabila ke perguruan teman-teman masuk perguruan tinggi pertama kali mengerjakan PR itu di ruang PMB, itu bisa diukur sebenarnya kemampuan kalian ya, bisa dikalkulasi ya, tapi tidak dilakukan secara sekedar nilai yang dari PMB itu terus nanti dibandingkan dengan semester nilainya kalian berapa, semester nilainya berapa, nanti dibanding, sehingga punya validitas ya. Artinya pas skor diambil secara bersamaan, pas skor dengan skor di masing-masing